memberkati mereka ya Tuhan. Karena kenapa? Mereka itu sedang terbelenggu. Tetapi orang-orang yang di luar sana tidak terbelenggu itu memberkati mereka. Baik itu di tahanan, baik itu di Rema. Pergi ke sana memberkati mereka. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Allah, mungkin lewat makanan. Itulah yang dialami oleh bangsa kita. Nah, kalau kita perhatikan mulai dari dulu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, rakyat Indonesia, pahlawan-pahlawan terdahulu itu tidak gampang mereka memperjuangkan kemerdekaan. Mereka berjuang sampai titik darah habis. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika mereka berjuang, pahlawan-pahlawan kita terdahulu atau orang-orang kita terdahulu, maka hari ini kita menikmati yang namanya kemerdekaan. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Apa dikatakan? Kita sudah dimerdekakan. Kristus memerdekakan kita. Tinggal bagaimana kita berjuang mempertahankan atau mengisi yang namanya kemerdekaan itu. Kalau dulu bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan. Tapi hari ini kepada orang percaya, kepada orang Kristen, kita ini sudah dimerdekakan. Jangan sampai kita nggak tahu bahwa kita sudah dimerdekakan. Amin. Kita ini sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Maka orang-orang yang sudah dimerdekakan pasti orang-orang yang telah lepas, telah bebas. Bebas dalam arti Bapak Ibu Saudara ada dalam naungan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Supaya Bapak Ibu Saudara dan saya mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Aku ini sudah bebas. Maka ketika pujian berkata Tuhan Yesus baik, oh haleluya, kita menikmati kebaikan Tuhan. Baru dikatakan lagi Bapak Ibu Saudara, pujian yang pertama tadi, yang ketika kita mengangkat tangan itu, berarti ketika kita mengangkat tangan, maka kita merasakan yang namanya kebebasan. Kita menikmati hadirat. Jadi kalau orang bersorak dikatakan ya bersorak, namanya bersorak. Keluarkan suaramu, angkat tanganmu. Itu namanya orang yang bersorak. Tapi kalau terikat gak bisa angkat tangan. Tapi kalau kita berkata aku sudah dimerdekakan, yes. Aku sudah dimerdekakan oleh Allah, yes. Tetapi ketika dikatakan angkat tangan, kita katakan Tuhan Yesus baik, kita enggan untuk mengangkat tangan, berarti kita sedang terbelenggu. Bukan mereka. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, orang-orang yang mengisi yang namanya kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan berkata kepada kita hari ini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dikatakan situ ada 3 hal. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ada 3 hal yang Tuhan berikan Bapak Ibu Saudara. Pertama, Tuhan berikan kekuatan baru. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, dia akan naik terbang tinggi seperti Raja Wali. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara berbicara, mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara, kita akan mampu bertahan ketika kita lemah. Tuhan beri kekuatan. Ketika kita jatuh Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengangkat Bapak Ibu Saudara untuk naik. Ketika kita lemah, ketika kita lelah, ketika kita lesu, Tuhan berkata, Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya dengan baik. Ya ini gak panjang Bapak Ibu Saudara, saya gak usah pakai mic ya. Iblis Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus tidak bisa menjamah ketika kita kuat. Amin. Iblis tidak bisa menjamah saya, tidak bisa menjamah Bapak Ibu Saudara ketika kita kuat. Tetapi iblis bisa menjamahku, bisa menyamah Bapak Ibu Saudara ketika kita lemah, ketika kita lelah, ketika kita lesu. Disitulah masuk iblis. Maka firman Tuhan berkata kepada Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, jangan mau kita lemah, jangan mau kita lelah, dan jangan mau kita lesu. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Iblis menunggu saat itu dengan baik. Kenapa Tuhan berkata mereka tetapi orang-orang yang nanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru? Karena satu ketika
kita akan mengalami yang namanya kelemahan. Tuhan berkata, jika engkau ada di dalam aku akan memberikan kekuatan baru. Berarti Bapak Ibu Saudara, ada kalanya kita lemah, tetapi dengan baik iblis akan menunggu hari itu. Maka kita bisa berkata, ketika aku lemah, Tuhan beri kekuatan. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu kebenaran firman Allah. Maka Tuhan berkata di dalam Matius 11, coba buka Bapak Ibu Saudara ayat yang ke Matius 11 ayat yang ke-28. Salah seorang boleh baca. Begini firman Tuhan. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Apa dikatakan Tuhan? Marilah datang kepada, ketika engkau lesu, ketika engkau memiliki beban berat, tidak ada tempat selain daripada Yesus Kristus. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata kepada kita, mari datanglah kepadaku yang letih lesu, jangan datang ke tempat yang lain. Itu maksud Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus sadar bahwa kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus. Saya katakan tadi, kita ini harus sadar bahwa kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ketika engkau lemah, engkau tahu kemana engkau akan pergi. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena perkataan kebenaran firman Tuhan lewat Yesaya itu Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat yang bagian C itu, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada perkataan lelah dan ada perkataan lesu. Bapak Ibu Saudara, kalau saya katakan secara normal kita pasti mengalami yang namanya lelah. Amin. Kita pasti pernah mengalami yang namanya lesu. Pasti. Karena kita ini bukan robot. Kita ini manusia. Kadangkala kita merasakan capek, kadangkala kita merasakan penat, kadangkala kita mengalami kelemahan, kelesuhan, tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, maksudnya di situ lesu, maksudnya di situ lelah. Ketika engkau di padang gurun, ketika engkau dalam tantangan, maka ingatlah engkau harus datang kepada Tuhan. Itu maksudnya. Ketika engkau ada dalam tantangan, ketika engkau menghadapi yang namanya pergumulan, ketika engkau ada di padang gurun, maka ingatlah dalam Ibrani 12 ayat 3. Perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara, salah seorang boleh bantu saya. Apa dikatakan di situ? Ibrani 12 Ayat yang ke ayat ketiga. ya. Begini firman Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya Ya. dari pihak orang-orang berdosa, Ya. supaya jangan kamu menjadi lemah Ya. dan putus asa. Amin. Kenapa dikatakan Tuhan begitu Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus terlebih dahulu mengalaminya. Maka lewat kebenaran firman Allah berkata kepada kita jemaat GBC Meradit, ingatlah supaya engkau tidak menjadi lemah dan lesu. Bapak Ibu Saudara terkasih, orang yang dahulu sudah mencaci maki, kira-kira demikian Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan terus berjalan untuk memerdekakan Bapak Ibu Saudara dan saya. Demikian halnya kita pada saat pagi hari ini, maksud kebenaran firman Tuhan supaya Bapak Ibu Saudara jangan lemah. Musuh terbesar kita Bapak Ibu Saudara bukan karena banyaknya pekerjaan, amin, bukan karena banyaknya yang harus kita kerjakan atau yang harus kita lakukan, tetapi musuh terbesar kita adalah kelemahan, lelah dan lesu. Sebenarnya itu adalah musuh terbesar kita Bapak Ibu Saudara, sehingga di dalam Ulangan 25 saya akan cepat membacakan Alkitab kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dalam Ulangan, perhatikan di situ kenapa saya katakan lelah, lesu adalah musuh terbesar kita. Inilah yang dihadapi oleh namanya bangsa Israel di dalam Ulangan 25.
sampai 18, perhatikan. Amalek harus dihapuskan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat 18, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah dan barisan belakangmu dihantam oleh mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Dengar baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, iblis punya macam cara. Percaya ke Bapak Saudara iblis punya macam cara? Iblis punya macam cara untuk menjatuhkan kita, untuk menghancurkan kita. Maka saya katakan dengan iman, aku berkata bahwa ada Allah di pihakku. Maka saya katakan judulnya tadi Bapak Saudara. Maka saya katakan hari ini kepada kita, iblis punya macam cara untuk menghancurkan kita, untuk menjatuhkan kita, untuk melemahkan kita, untuk membuat kita tidak berdaya. Bagaimana dikatakan kebenaran firman Tuhan? Kalau dikatakan tadi dalam Ulangan itu, dari belakang. Kalau dari depan sudah tidak apa lagi Bapak Ibu Saudara, dia main belakang, ya kan? Secara kasar tidak bisa, main secara halus, kira-kira begitu toh Bapak Ibu Saudara. Main kasar dan mempan, mungkin gak sanggup. Oh, main secara halus. Itulah pekerjaan setan, itulah pekerjaan iblis. Jadi kalau sudah dari depan mereka tidak sanggup, orang Amalek itu orang tidak percaya kepada Kristus, dipakai oleh iblis. Jadi mereka tidak dapat melawan bangsa Israel itu dari depan, kata kebenaran firman Allah. Dari mana mereka datang Bapak Saudara? Dari belakang. Ketika pasukan itu lemah, ketika pasukan itu lelah, ketika pasukan itu lesu. Halo Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam keluarga kita punya suami, istri, anak-anak. Sama seperti gini, pasukan gitu ya, prajurit, lalu apa namanya itu, yang di depan itu, apa sih namanya, pemimpin pasukan itu apa namanya? Hah? Komandannya, kira-kira gitu toh. Lalu komandannya ini ada di depan, prajurit ini berbaris, banyak. Kira-kira prajurit yang di belakang inilah yang dia akan menunggu sampai mereka lelah, sampai mereka lesu, baru mereka hantam, kira-kira begitu. Dalam keluarga, suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga, kan kira-kira begitu. Lalu istri dan anak. Tapi satu ketika, namanya kepala itu kan di depan, pemimpin kan di depan. Maju katanya, di luar ini pasukan ini, waduh ya sebu-sebu, yang maju adalah siapa Bapak Saudara? Pasti prajurit. Nah ketika prajurit ini ketika maju Bapak Ibu Saudara, mereka lelah, mereka lesu, habislah mereka. Kira-kira yang paling dihantam di tengah-tengah keluarga adalah yang pertama, anak. Saya katakan tadi kebenaran firman Tuhan, saya lihat pula ya, saya renung-renungkan. Maka iblis menunggu saat yang tepat, dia nggak mau dari depan karena mereka takut, tapi dia menunggu saat yang tepat ketika lesu, ketika lelah, maka disitulah iblis masuk, menghantam, menghabiskan. Dengar baik, iblis tidak main depan-depan Bapak Saudara, dia sudah main belakang-belakang. Lewat anak kita bisa lesu, lemah. Lewat siapa lagi? Lewat istri kita bisa lemah, kita bisa lesu. Lewat siapa lagi? Saudara. Karena dari depan katanya dia tidak mempan, dia mengambil jalan pintas dari belakang, dia menunggu saat yang tepat. Jadi jangan sampai izinkan engkau lemah, lesu, dan tak berdaya. Engkau adalah bulan-bulanan si iblis, kata firman Allah.
engkau akan siap diterkam oleh si iblis. Karena iblis itu mainnya cantik, sangat bagus. Ketika kita datang, mungkin beribadah, ada saja caranya untuk kita hilang damai. Ketika kita dalam keluarga, ada saja cara iblis untuk menghantam sehingga rumah itu porak-porak. Ketika kita datang dengan sungguh kepada Tuhan, ada saja cara iblis lewat orang lain menghancurkan kehidupan kita. Maka saya katakan, main kasar gak mapan lagi. Secara halus kira-kira begitu. Iblis sangat lihai dalam hal ini. Maka dengar baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Hanya prajurit yang lemah, hanya prajurit yang lesula yang akan diterkam oleh yang namanya iblis. Jadi jangan mau menjadi lelah. Amin. Jangan mau menjadi lesu. Karena kenapa? Engkau adalah siap-siap jadi makanan si iblis. Kata kebenaran. Dia mencari orang dari belakang sampai kita lemah, sampai kita lesu. Bukankah itu yang dialami oleh yang namanya Musa dan Harun ketika mereka berperang melawan Amalek itu dalam Bilangan Bapak Ibu Saudara? Ketika Musa mengangkat tongkat, maka menanglah bangsa Israel. Tetapi ketika Musa lelah, ketika Musa lesu, turun tangannya itu. Apa yang terjadi? Israel menjadi kalah. Lalu Harun dan Hur Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan yang namanya Musa supaya tongkat itu tidak jatuh. Ketika ditopang Bapak Ibu Saudara, ketika diangkat Bapak Ibu Saudara, berdiri teguh, tidak lelah, tidak lesu, maka kemenangan menjadi bagian yang bangsa Israel. Demikian halnya kita anak Tuhan. Ketika kita lesu, ketika kita lelah, maka kita siap dimakan oleh iblis. Siap dimakan. Tidak ada kata tidak. Tapi ketika kita kuat, sehingga aku bisa berkata seperti pujian, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Lalu pujian, saya mau iring Yesus. Enak kita nyanyikan. Meskipun saya susah, saya katakan ya, udah susah menderita dalam dunia. Dan kalau penderitaan itu harus sudah. Apa dikatakan? Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Jadi jangan mau lockdown. Amin, saudara. Jangan mau lockdown. Amin. Itu kesempatan celah bagi si iblis. Ketika kosong, nah ini bagianku ini. Asal tu, ngahu gue ya nono, natum apa namanya tertumbang loh, kata ya kan? Kalau di gue udah songonan, langsung jah. Karena kenapa? Sudah lesu, sudah lelah, ya kan? Cuma digoyang kisahnya tetek langsung kayak gitu. Kayak semua tulang rawan semua ya kan? Tulang rawan semua, tumbang. Tapi ketika kita kuat walaupun makan daging saudara. Ketika kita makan dengan sehat lewat kebenaran firman Tuhan, badai apapun, hujan apapun, sedikit apapun, tetap memuji Tuhan. 2, 3 orang, 4, 5, dan 6 tetap memuji Tuhan. Kemarin kami ketawa, udah hujan geluduk, anggon, susah bilang hati kan? Blok. Makanya saya Bapak Saudara, WAG itu sangat berfungsi bagi kita. Jadi jangan cuma dilihat. Saya kalau sudah tidak ada yang katakan jempol atau senyum atau kayak gini, kalau saudara memang belum pernah saya bikin kan, kayak gini ya. Saya lihat itu WA-nya, aktif apa enggak? Aktif, tapi tidak respon. Saya lihat itu. Saya lihat ini aktif, tapi tidak respon. Oh, saya perhatikan itu. Mana-mana yang tidak respon, saya lihat. Kapan dia terakhir melihat WA-nya? Berarti grup itu masuk dong, tapi tidak respon. Udah, duduk, putir, saudara. Kalau begitu, kalau ini melemahkan lain namanya cuaca ini kan, udah yang ini, saya sudah tahu gitu berapa yang akan datang kan kira-kira begitu toh. Saya bilang sama ibu-ibu, agak lebih ke nanti sedikit ya, kalau enggak punya yang di situ lah bagi, kira-kira dalam hati saya kan. Lalu panggil ibu manusia datang tak gelap ini, belum ada yang datang belum. Bikin tikarnya bu, saya sediakan tikar besar, tikar kecil ya kan.
Jadi kalau misalnya capek nanti aku mau gulung kira-kira gitu kan toh. Ya lagi tingkat kecil kan gitu. Jadi mana orangnya? Tingkat kecil aja. Gimana Bu? Berapa orang nanti datang kira-kira ini? Saya bilang kalau 6 orang nanti udah gabung aja ke sana. Anon, saya mangat video call mahita. Ada langsung, ada tidak yang langsung. Saya pikir kesedikit gitu kan. Puji Tuhan ada beberapa orang. Tapi mereka tidak menjadi lemah ketika mereka sedikit. Habis tunggu-tunggu, nggak ada datang kan. Baru setiap makan kan baru datang sensor ke sana, ngantar kunci gereja. Bayangkan loh, saya di sini pergi ke sana. Makanya Umar sana, gini-gini juga ya Tan. Tante di sini rumahnya, tapi tante pergi sana. Itulah uniknya saya bilang. Tapi itu tidak melemahkan kita, amin. Dimanapun tempatnya kita memuji Tuhan. Kembali kepada kebenaran firman Allah. Saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika Musa lesu, ketika Musa lelah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada Harun dan ada Hur untuk menopang yang namanya Musa supaya dia tidak menjadi lemah. Kenapa? Ketika Musa lemah, dia tangannya itu turun atau dia tidak mengangkat yang namanya tongkatnya itu, Bapak Ibu Saudara tidak mengangkat tangannya itu, Bapak Saudara, maka kekalahan akan menjadi milik bangsa Israel. Tetapi ketika diangkat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kemenangan menjadi milik yang namanya bangsa Israel. Orang aman. Saya katakan tadi ada titiknya, ada masanya yang dicari oleh orang Amalek ketika kita lesu, ketika kita lelah. Di situ mereka masih untuk menghancurkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan perjalanan daripada bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, kehidupan bangsa Israel itu, saya baca sejarahnya gitu ya Bapak Saudara, dia dijajah atau hidup dalam penjajahan pada bangsa Mesir itu sekitar 400 tahun. Bayangkan, 400 tahun dijajah oleh bangsa Mesir. Mereka hidup dalam perbudakan, hidup dalam tekanan. Mereka tidak bebas melakukan segala sesuatu, tetapi mereka hidup dalam tekanan. Bangsa kita ini ada 6 negara kalau nggak salah ya. Saya lupa. Ini yang anak sekolah sekarang di mana? 6 negara yang menjajah bangsa kita. Ada Prancis, ya toh? Ada Prancis, ada Spanyol, ada Belanda, ada Inggris. Saya lupa lagi. Spanyol ya, Jepang, ya kan? Ada 6 negara. Yang paling lama itu, kalau nggak salah saya itu penjajahan bangsa Belanda ya. Kalau nggak salah saya. Ini anak sekolah saya tanya. Dulu pelajaran dulu. Yang paling, ya kan? Benar ya anak sekolah ini? Atau karena dari ini nggak ada. Iya. Kalau nggak salah dulu waktu saya sekolah sejarah itu, Belanda itu paling lama menjajah bangsa Indonesia. Jangan lupa ini anak sekolah. Ada 6 negara, 6 negara kalau nggak salah menjajah bangsa Indonesia. Belanda yang paling lama, Jepang itu 3,5 tahun. Bangsa Israel mengalami yang namanya penjajahan di tengah-tengah bangsa Mesir itu selama dikatakan Tuhan 400 tahun. Lama kali saya baca tadi sejarah lama juga ini. Bangsa Israel ini dijajah oleh bangsa Mesir. Lama hidup dalam penjajahan. Maka malaikat menjerit, maka mereka berseru, mereka tidak kuat, mereka tidak tahan, maka mereka berseru kepada Tuhan supaya Tuhan tolong mereka, supaya Tuhan bebaskan mereka. Maka diutuslah yang namanya Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di bangsa Mesir. Ketika itu Bapak Saudara, ketika Musa membawa bangsa Israel itu keluar daripada Mesir, membawa kepada daerah atau ke tanah Kanaan yang limpah dengan susu dan madunya itu, seharusnya kalau saya baca sejarahnya Bapak Ibu Saudara, itu hanya Bapak Ibu Saudara 40 hari dikatakan. Tetapi kok bisa jadi 40 tahun? Seharusnya ketika mereka keluar daripada tanah Mesir, bangsa Mesir, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel dibawa oleh Musa, seharusnya kata kebenaran firman Allah, sejarah saya baca itu hanya perjalanan mereka hanya 40 hari. Tetapi bisa menjadi panjang jadi 40 tahun. Kenapa Bapak Saudara? Karena
karena sumur. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara terkasih. Sehingga aturannya Bapak Ibu Saudara mereka berjalan selama 40 hari menjadi 40. Tetapi itu pun Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan mengasihi bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kehidupan kita orang Kristen atau anak-anak Tuhan di Semarang ini, jangan lemah. Amin. Jangan lesu. Tetaplah engkau kuat Bapak Ibu Saudara terkasih. Jangan mau engkau lelah, jangan mau engkau lesu. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ada Yesus yang ada bersama-sama dengan kita. Jangan katakan capek datang beribadah. Ketika engkau katakan capek datang beribadah, engkau saat ini dalam keadaan lelah. Capek datang beribadah, capek memuji Tuhan. Tapi kalau ngerumpi nggak capek. Ya Bapak Saudara, kalau pergi ke daerah-daerah lain yang mungkin hanya sehelau nggak capek. Tapi kenapa datang beribadah kepada Tuhan kita lesu? Padahal apa dikatakan Tuhan? Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Apa dikatakan Tuhan? Jika engkau menanti-nantikan aku akan memberikan kekuatan. Ada untungnya, ada pengharapan dalam Tuhan, ada kelegaan dalam Tuhan, ada kebebasan dalam Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Untuk itu, lewat kebenaran firman Allah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, janganlah imanmu lemah, janganlah engkau menjadi lelah, dan janganlah engkau menjadi lesu. Karena kenapa? Iblis akan masuk mengambil yang namanya sukacita. Maka ketika iblis masuk Bapak Ibu Saudara, tidak ada lagi sukacita, tidak ada gairah. Karena kenapa? Iblis masuk. Banyak hari-hari ini orang-orang yang stres Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, orang kebun ini masih bisa beraktivitas kan Bapak Ibu Saudara. Saya rasa tidak terpengaruh, baik gaji, baik juga beras. Ada selama masa pandemi ini tidak datang beras Bapak Ibu Saudara, dikurangi masa pandemi untuk suntik vaksin yang sudah dilulur, dikurangi 55 kilo satu keluarga ada? Tidak. Berarti tidak pengaruh. Puji Tuhan, kita yang ada di kebun ini boleh beraktivitas seluas-luasnya, dan kita bisa bebas melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu, maka kita nikmatilah sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Maka engkau jangan lelah dan jangan lesu. Karena kenapa? Orang-orang di luar sana banyak yang sudah menjadi lelah dan banyak sudah menjadi lesu, menjalani hidup stres. Kita di kebun ini masih bisa keluar masuk. Tidak ada pengaruhnya. Paling kita dengar, wih ya Syan, juga ya. Segitu kan Bapak Saudara. Dan kita dibilang ketika ada COVID, kena COVID pun tetapnya berkejadian. Hanya beberapa hari saja. Tapi kalau di kota-kota udah PPKM, sudah lockdown, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, maka orang kaya banyak stres. Kenapa? Biasanya kan orang kaya jalan-jalan, ada hal betul cerita sama saya Bapak Saudara, jemaat di sana gitu ya. Ada orang kaya menjadi stres. Kenapa stres? Saya bilang, orang stres karena nggak ada yang mau dibagikan gitu toh. Karena nggak ada yang mau dikeluarkan kan ada orang stres. Tapi orang kaya dia punya banyak uang, dia punya limpah kekayaan, tapi saudara dia nggak tahu kemana digunakan ini. Dia mau jalan-jalan nggak bisa ya kan? PPKM dia mau biasanya jalan ke luar negeri, kemana jalannya nggak bisa. Dia hanya duduk di rumah aja. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam dia duduk, jaga kesehatan, jaga imun, seharusnya jaga iman. Dengan baik Bapak Ibu Saudara masa-masa sekarang. Kata gini, saya bilang nggak usah apalah jaga body ya. Takut gemuk, jaga imun, makan terus kata dia kan. Jangan jaga badan, kata jaga body. Karena ini masa pandemi, makan apa yang bisa dimakan. Lalu Bapak ini dengan polos Bapak Saudara cerita Bapak Tuhan ini, dia makan apa yang bisa dimakan, semua makan daging. Naik kolesterolnya Bapak Saudara. Oh ya bening, dia punya apa? Dia sudah saya tahu beli gitu kan. Dia punya apa namanya? Dokter pribadi, mencek keluarga kita. Lalu dicek tinggi kolesterol. Lalu dia bilang gini, jangan makan daging katanya kan. Jadi apa yang saya makan supaya saya sehat? Dia takut juga mati kan Bapak Saudara, takut juga dia mati. Lalu dia bilangnya harus makan ikan saja. Tapi
Tapi ikannya nggak berlemak. Bayangkan loh. Kita kan kadang-kadang nggak, kalau nggak percaya kita nggak tahu ikan yang berlemak. Apa ikan itu? Pokoknya yang berenang-berenang lah, katanya gitu kan kata dokter ini. Nanti saya 2 minggu lagi balik. Dia punya kolam renang di rumah. Lalu katanya kan yang berenang-berenang boleh di mana? Datanglah dokter saya saudara. Saya yakin dengan gak yakin, tapi pembantu ini cerita. Kata dokternya. Pembantu yang seperti itu mana? Yang punya rumah kan di belakang, di kolam renang. Dipikir olahraga ini yang punya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, saking pinginnya makan daging, dilatih lah babinya itu berenang. Saya pikir ini betul apa betul dalam hati gitu kan? Ditengok lah dokter itu kan, dilatih lah babinya ini berenang. Karenanya yang berenang bisa. Saya ketahu ini betul macam mana kalau tipu tapi ini saking stresnya pokoknya yang berenang bisa dimakan kata dokter ini. Ya berenang lah, dilatih lah babinya ini berenang. Katanya dia pingin makan babi, dilatih lah babinya ini berenang. Coba siapa yang stres Bapak Ibu Saudara? Kata dokter ini yang berenang bisa kau makan. Dia pikir bagus lagi lah babi ini berenang supaya bisa kau makan karena aku pikir makan. Kebetulan dia orang Batak. Oh, saya cekikikan ini antara yakin nggak yakin aku Bapak Ibu Saudara. Tapi rasaku gili-gili lucu gitu Bapak Ibu Saudara. Bila babi berenang, bayangkan loh. Saya belum pernah lihat babi berenang. Bapak Ibu Saudara pernah lihat babi berenang? Kalau di pecer-peceran gitu bisa lah ya kan? Tapi kan nggak sampai mendelep. Apa mendelep? Tenggelam gitu kan? Ini di kolam renang dilatih babi, bayangkan loh. Sampai dia mungkin untunglah dimakan Bapak Saudara, sampai dia bisa berenang baru mungkin disembelih. Orang kaya bisa stres. Jangan mau stres. Amin. Kalau engkau di kebun, syukuri. Haleluya, bersyukur. Jangan lelah, jangan lesu. Jangan iri orang yang ada di luar daerah, di luar kota, bisa kemana, keluar negeri, segala macam. Mereka sekarang sedang stres, banyak orang stres. Nggak bisa keluar dan dia nggak tahu mempergunakan uangnya. Kalaulah aku bisa sini datang ke Meranti mau bangun gereja kami, kalaulah saya bisa bilang itu kan Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam paradigmanya dia mau pakai jalan-jalan, mau refreshing karena dia sudah lelah, lesu dalam bekerja. Dia mau cari yang namanya ketenangan, dia yang mau mencari namanya kesejukan Bapak Ibu Saudara. Dia mau cari yang namanya yang indah-indah. Padahal Tuhan berkata di luar daripada Tuhan tidak ada ketentraman. Di dalam siapa? Tetapi orang kaya itu pergi keluar ini, nggak bisa. Dilatihlah babinya ini berenang. Aku bilang, oh doi, aku bilang. Dilatih babi ini berenang. Kebayang kalau saya nggak tanya itu babinya kucing atau ibu babi, aku pokoknya babi lah katanya berenang Bapak. Jadi jangan mau lelah, amin. Jangan mau menjadi lesu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Itu yang saya tekankan kepada jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus. Lalu Bapak Ibu Saudara yang kedua, kita harus kuat. Amin. Yang pertama, jangan lelah, jangan lesu. Karena kenapa? Tuhan memberikan kekuatan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kuatlah di dalam. Amin. Karena kenapa? Ketika kita kuat, kita akan bisa terbang seperti burung raja wali. Semakin naik, semakin mengalami yang namanya kenaikan. Semakin banyak badai, semakin terbang tinggi sama seperti burung raja wali. Jangan semakin banyak badai, semakin banyak persoalan, semakin banyak pergumulan engkau jatuh. Tuhan tidak berkata demikian. Maka di dalam Tuhan, kata Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang tinggi seperti burung raja wali. Kalau orang yang menantikan Tuhan, yang pertama tadi jangan menjadi lelah dan jangan menjadi lesu. Yang kedua, kita harus kuat dalam Tuhan. Sehingga kenapa? Ketika ada badai, kita ikut. Harus ada persoalan. Siapa di antara kita yang tidak punya persoalan? Yang tidak punya pergumulan? Saya pasti percaya semua kita punya persoalan. Semua kita punya pergumulan. Yang menjadi persoalannya, persoalan itu, pergumulan itu membuat engkau turun atau membuat engkau jatuh. Tetapi yang Tuhan mau, nanti kalau Tuhan maka lewat persoalan itu, lewat tekanan itu akan membuat kita naik seperti burung raja wali. Semakin apa namanya itu kuat angin berhembus, dia pun semakin enak. Nggak pada mengembang-kembangkan seperti ini burung raja wali Bapak Saudara. Tinggal hanya seperti itu. Maka ada pujian kita kan dibawa ke pasayaku, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Jadi Bapak Saudara, persoalan pergumulan itu
adalah jalan kita semakin naik, bukan semakin turun di dalam Tuhan. Yang terakhir bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang terakhir apa dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara, baca. Lewat kebenaran firman Allah. Saya mau tekankan kepada kita kembali Bapak Ibu Saudara, jemaat GBC Meranti. Salah seorang boleh baca di ayat yang ke-31 tadi dengan suara yang mantap. Yesaya 40 ayat 31. Ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari-lari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yang pertama Bapak Ibu Saudara jangan letih lesu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara tetap kuat, terbang semakin tinggi seperti burung raja wali. Ketika engkau berlari tidak menjadi lesu. Ketika engkau berjalan tidak menjadi lelah. Ini yang Tuhan mau bagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang sangat sederhana ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata kepada kita, percaya kepada Tuhan dan tetaplah nantikan Tuhan walau bagaimanapun keadaanmu. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus? Karena hanya di dalam Tuhanlah kita memperoleh yang namanya kekuatan baru. Harapan hanya ada di dalam Kristus. Untuk itu, ketika engkau memiliki beban hidup, ketika engkau memiliki pergumulan, ketika engkau memiliki persoalan, kata Tuhan kepada kita hari ini, datanglah kepada Yesus. Amin. Jangan kepada yang lain. Dengar baik. Jangan katakan, aku kuat. Aku tidak akan dicobai. Aku tidak akan diganggu oleh iblis. Iblis menunggu waktu yang tepat. Waktu kapan Bapak Ibu Saudara? Ketika kita lelah. Ketika kita lesu. Iblis akan